Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan Darussalam Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Senin 27 April 2026. Tema pada pagi hari ini adalah meninggalkan sesuatu karena Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa tujuan hidup kita hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini akan terjadi tarik menarik antara hawa nafsu dan jiwa kita, di mana hawa nafsu menggiring kita untuk mencintai sesuatu yang menyebabkan kita jauh dari Allah, yaitu cinta dunia. Sementara jiwa mengajak kita dalam rangka untuk mencintai Allah. Ada masanya dalam hidup kita saat meninggalkan sesuatu itu terasa jauh lebih sulit daripada bertahan. Sementara yang kita tinggalkan itu bukan suatu kebaikan. Kita sadar Bapak Ibu bahwa jalan itu bukan jalan Allah, bukan jalan yang diridhoi oleh Allah. Tetapi hati sudah terlanjur melekat. Begitulah kita Bapak Ibu sebagai manusia, kadang untuk menunaikan sebuah ketaatan harus merelakan apa yang kita cintai. Lebih-lebih ketaatan itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan sebuah hadis riwayat Ahmad. Rasulullah itu bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka abdun syai'an lillah. Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah. Artinya ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, walaupun terasa berat, walaupun terasa kita itu susah untuk meninggalkannya, karena di situ mungkin menghasilkan secara materi, membahagiakan secara materi, tetapi ternyata itu adalah hal sesuatu yang itu adalah yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai Allah. Illa awadahullahu, melainkan Allah akan menggantinya. Ketika kita itu mengalami sebuah proses seperti itu, terjadi perang batin, terjadi tarik menarik antara hawa nafsu dan jiwa, karena kita punya keinginan untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, lalu jiwa mengalami kemenangan, maka kata Allah akan menggantinya khairun minhu, dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Nah, ini janji Allah Bapak Ibu. Jadi dengan penekanan ini maka ada motivasi dari dalam diri kita, ada keyakinan dalam diri kita untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, atau meninggalkan sesuatu karena kita mencintai Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, hadis ini sungguh memotivasi kita dan mengajarkan kita untuk tidak ragu meninggalkan hal-hal yang kita sukai atau hal-hal yang menguntungkan secara duniawi.
apabila hal itu bertentangan dengan perintah Allah. Karena kita yakin Bapak Ibu bahwa janji Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kita harus yakin janji Allah berbeda dengan janji kita sebagai manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata bahwa ganti itu bukan selalu berwujud materi, bukan selalu berwujud rezeki yang melimpah, akan tetapi bisa jadi dalam bentuk ketenangan jiwa, ketenangan kalbu kiri kita yang membebaskan kita dari kecemasan, dari rasa gelisah, dari rasa putus asa, dari rasa bahwa hidup itu terbelenggu, berat dan sebagainya, yaitu menuju kepada ketenangan, menuju kepada ketentraman yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah kita memahami Bapak Ibu bahwa kadang Allah tidak mengganti apa yang hilang, Bapak. Apa yang kita usahakan sebelumnya, di mana usaha itu melanggar perintah Allah, ya, diharamkan oleh Allah, bermaksiat kepada Allah, ya. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada kita, tetapi Allah tidak harus mengganti dengan apa yang hilang, tetapi Allah mengubah kalbu kiri kita, jiwa kita, hati nurani kita agar tidak lagi merasa kehilangan, agar tidak lagi juga merasa cemas, tidak lagi merasa sedih, ya. Tidak lagi merasa bahwa tujuan kita bukan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap kita menahan diri untuk tidak tergoda di jalan yang diharamkan oleh Allah, yakinlah bahwa pada saat itu kita sedang mempercayai janji Allah sebagai Tuhan kita. Subhanallah. Dan kalau sudah mempercayai janji Allah, kita meyakini bahwa Allah itu pasti menepati janjinya, karena bukan janji kita kepada manusia yang lain. Kalau janji Allah itu pasti benar. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah, istiqomah dalam beribadah, agar jiwa kita, agar hati nurani kita, ada kalbu kiri kita mampu istilahnya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, karena kita mencintai Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan manakala jiwa kita, kalbu kiri kita, hati nurani kita dalam keadaan suci dan bersih. Artinya jiwanya selalu dalam keadaan selalu berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita lagi gundah, lagi gelisah, kita curhatnya hanya kepada Allah. Ibadah kita istiqomah kepada Allah, orientasi kita, kehidupan kita adalah akhirat, tujuan akhir kita. Nah, disitulah sebetulnya orang itu sedang dalam proses untuk meninggalkan sesuatu karena Allah, karena dia lebih mempercayai janji Allah daripada hal yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.